Sabtu 7 Februari 2026 malam, perjuangan panjang Timnas Futsal Indonesia akhirnya tuntas. Sayangnya perjalanan Timnas Futsal Indonesia berakhir anti klimaks lewat kegagalan mengalahkan Iran di final Piala Asia Futsal 2026. Indonesia harus menyerah dengan skor akhir 4-5 di babak adu penalti. Setiap kekalahan tentu memberi rasa penyesalan. Namun Timnas Futsal Indonesia di sisi lain juga memberi kebanggaan pada seantero Nusantara. Kegagalan ini membuktikan akhir perjalanan panjang akan tetap memberi rasa bangga meski akhir tersebut tak menghasilkan gelar. Lalu, pelajaran apa yang bisa didapat dari perjalanan Timnas Futsal Indonesia? Starting 11 Moment kali ini membahas jalan panjang Timnas Futsal Indonesia yang gagal juara tetapi tetap berhasil berikan kebanggaan dan pelajaran berharga. Pelajaran dan kebanggaan apa yang didapat dari perjalanan futsal ini? Simak selengkapnya. Cabang olahraga futsal belakangan ini berhasil menarik atensi banyak penggemar baru. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa alasan. Futsal boleh dibilang menjadi pelarian banyak masyarakat Indonesia pasca melihat kegagalan timnas sepak bola. Futsal yang merangkak dari bawah setahun ke belakang berhasil ciptakan sejarah. Masihkah diingatan bagaimana harapan seluruh masyarakat Indonesia hancur menyaksikan timnas sepak bola gagal melangkah ke Piala Dunia? Setelah beberapa tahun menemani proses panjang, timnas tersungkur di putaran terakhir babak kualifikasi. Lebih menyakitkan karena timnas dipaksa tersingkir gara-gara keputusan aneh federasi. Tak perlu diperjelas lagi bagaimana harapan publik sepak bola Indonesia dibuat hancur. Bukan hanya gagal di kualifikasi Piala Dunia, perlahan kekuatan timnas Indonesia di kancah ASEAN juga mulai meredup. Namun di saat sepak bola kembali mengarah pada kegelapan, muncul futsal dengan sejumlah harapan. Indonesia berhasil menggondol trofi juara di Piala AFF Futsal 2024. Capaian emas di SEA Games 2025 membuat cabang olahraga satu ini makin dilirik oleh banyak orang. Seluruh masyarakat Indonesia kembali merasakan euforia dan kebanggaan lewat futsal. Harapan publik sepak bola yang sempat nyaris padam kini kembali menyala lewat futsal. Cerita perjuangan futsal Indonesia sejatinya merupakan kisah yang mengharukan. Futsal Indonesia berkembang bak melawan kemustahilan. Bagaimana tidak, futsal pernah berada di posisi yang dipinggirkan, nyaris tak dianggap bahkan oleh PSSI sendiri. Ironisnya, dari kondisi serba terbatas itulah, futsal justru tumbuh dan menempa mental juaranya. Mengutip dari laman OneFootball, Fenat Huta Barat mengonfirmasi kerasnya perjalanan tersebut. Sebagai salah satu pelopor futsal tanah air, Fenat membenarkan bahwa futsal dulu tidak pernah diperlakukan setara dengan sepak bola. Minim perhatian, minim dukungan, dan dipaksa berjalan sendirian. Bukti paling nyata terlihat pada Piala AFF Futsal 2010 saat Indonesia keluar sebagai juara. Prestasi bersejarah itu nyaris luput dari ingatan publik, bahkan bonus yang dijanjikan belum juga cair hingga 13 tahun kemudian. Lebih ironis lagi, timnas futsal kala itu juga harus mengenakan jersey sisa timnas sepak bola dengan ukuran yang jauh dari kata layak. Namun cerita masa lalu yang menyedihkan justru membuat futsal Indonesia berkembang makin pesat. Lewat torehan sejarah di Piala Asia Futsal 2022 yang berlanjut dengan trofi juara di Piala AFF 2024 dan emas SEA Games 2025, olahraga ini berkembang pesat. Sejarah kembali terulang di mana Indonesia akhirnya bisa maju ke final Piala Asia Futsal 2026. Kebangkitan futsal Indonesia tentu tak bisa lepas dari mentalitas juara yang ditanamkan Hector Soto. Pelatih yang kini dipercaya menukangi timnas futsal Indonesia itu berhasil mengubah segala aspek tim. Mulai dari mindset bertanding sekaligus taktik modern mengedepankan analisis berbasis data.
Mentalitas juara Hector Souto terlihat dalam beberapa interview yang ia lakukan saat mendampingi timnas futsal berlaga di Piala Asia Futsal 2026. Souto banyak melontarkan kata-kata yang memperlihatkan mentalitasnya sebagai seorang pemenang. Termasuk salah satunya adalah saat ia diinterview jelang laga semifinal melawan Jepang. Souto ditanya oleh jurnalis, "Anda telah menciptakan sejarah, 2 sejarah dalam 2 hari. Apakah Anda puas dengan penampilan para pemain Anda?" Souto justru menjawab, "Pertama, saya tidak mencetak sejarah, bukan juga pembuat sejarah." Lalu saat ditanya kapan ia akan puas dengan timnas, Souto menjawab, "Jawabannya hanya 2 kata, sampai juara." Mentalitas juara kembali diperlihatkan Souto ketika diinterview jelang laga melawan Iran. Sebagai negara kuat yang telah memenangkan 14 gelar, Iran dipandang sebagai kandidat juara. Bahkan jurnalis sempat mempertanyakan fisik pemain Indonesia seolah menyebut Iran sudah pasti juara. Namun jurnalis itu malah kena semprot sang pelatih. "Jadi menurut Anda, trofi itu sudah milik Iran supaya Anda bisa merayakannya?" "Oke, tapi bagi saya, final itu tetap harus diperjuangkan. Tentu mereka punya pemain bagus, tapi kami akan tetap bermain. Kalau mereka menang, kami ucapkan selamat. Tapi kalau kami menang, kami akan sangat senang memberitahu Anda kalau kami juga kuat," kata Souto. Secara tidak langsung, kata-kata yang diungkapkan Souto memperlihatkan seperti apa mentalitasnya sebagai seorang pelatih. Dari pernyataan tersebut, kita tahu bahwa perjalanan timnas futsal ke final bukan hanya karena taktik semata. Rekor ini bisa didapat juga karena mentalitas pemenang yang ditanamkan Souto pada para pemain. Babak final Piala Asia Futsal 2026 akhirnya menjadi titik kumpul masyarakat Indonesia pada Sabtu 7 Februari 2026 malam. Ribuan bahkan jutaan pasang mata menyaksikan Samuel Eko berlaga melawan peraih gelar Piala Asia Futsal terbanyak Iran. Timnas pun tampil heroik dan berhasil menahan Iran sampai babak perpanjangan. Indonesia berhasil mengungguli Iran di babak pertama dengan skor 3-2. Namun gempuran Iran di babak kedua membuat Indonesia dipaksa main imbang 4-4 sepanjang waktu normal. Laga berlanjut menuju extra time. Perjuangan Indonesia masih belum berhenti dan di babak ini skuad Garuda masih bisa menahan Iran dengan skor 5-5. Final Piala Asia Futsal 2026 ini menjadi final paling sengit sepanjang masa sebab untuk pertama kalinya kedua tim sama-sama mencetak 5 gol dan memaksa laga berujung pada adu penalti. Ini tentu menggarisbawahi perkembangan pesat futsal Indonesia yang kini berhasil memberi perlawanan sengit sang Raja Asia. Eksekusi 2 pemain Indonesia yakni Dewa Rizky dan Israr Megantara gagal merobek jala Iran. Perjalanan timnas futsal Indonesia berakhir di babak ini. Penantian gelar pertama Piala Asia Futsal gagal diraih pasukan Garuda. Kendati demikian, keberhasilan finish sebagai runner-up ini tetap membuat masyarakat bangga. Masyarakat Indonesia tahu bahwa timnas futsal telah melalui lika-liku panjang. Untuk sebuah olahraga yang sempat jadi anak tiri, cetak rekor untuk pertama kalinya ke final kancah Asia sudah menjadi pencapaian yang sangat membanggakan. Indonesia memang kalah, tapi kekalahan itu tetap memberi rasa bangga buat seluruh masyarakat. Perjalanan panjang timnas futsal Indonesia di Piala Asia 2026 memang tak menghasilkan trofi. Namun rasa bangga yang didapat oleh seluruh masyarakat Indonesia akan perjuangan tim memberi kita satu pelajaran berharga. Pelajaran yang sebelumnya kita dapat dari cabang olahraga saudara kandung futsal sepak bola. Perjalanan futsal Indonesia membuktikan bahwa hasil bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Ketika proses dibiarkan berjalan utuh dari awal hingga akhir, tim tumbuh secara natural, mental terbentuk, dan identitas permainan tercipta. Di titik inilah, kekalahan sekalipun akan tetap terasa bermakna. Sindiran paling telak justru mengarah ke sepak bola Indonesia.
Proses yang seharusnya dijaga malah diintervensi di tengah jalan, diacak-acak oleh kepentingan non-teknis. Hasilnya bukan cuma sekedar kegagalan, tapi bahkan kehancuran total arah, harapan, dan kepercayaan. Futsal menjadi cermin yang tak bisa dibantah. Ketika proses dipercaya, Indonesia bisa melangkah sejauh ini dan membuat satu bangsa bangga. Sebaliknya, ketika proses dirusak oknum-oknum cari muka, maka yang tersisa hanyalah penyesalan. Tanpa prestasi, tanpa kebanggaan, hanya menyisakan rasa sakit di dada. Meski gagal juara, Timnas Futsal Indonesia tetap memberi rasa bangga, dan yang terpenting pelajaran bahwa menghargai proses adalah hal terpenting untuk sebuah prestasi, terutama di bidang olahraga. Lalu menurut kalian sendiri football lovers, apa hal yang menurut kalian bisa dipelajari dari Timnas Futsal Indonesia? Tulis opini kalian di bawah ya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.